Kalau meyakini foto tuangku Salihah, masuk kaji. Orang Pariaman dengar kaji kok. Kalau menganggap tuangku Salihah itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena itu orang kita, kita silahkan, dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini memoto, memajang foto tuangku Salihah di kedai nasi untuk mewariskan dagangan, syirik hukumnya. Pepatah orang Minang, anak di pangku kemanakan dibimbing. Manyo. Lai didengar kecik ayah kini. Lai didengar kecik orang tua kini dia anak. Lai didengar kecik mama kini dia kemanakan. Dulu kemanakan melalak, keluar keluyuran, batuak mama di lapau. Tunggang langgang babaliak kemanakan tu. Mama. Kini mama batuk. Matilah. Di doanya mamanya mati. Matilah membalak dia diangkat. Awak tagah-tagahnya bantu anak juga bantu atu dia. Enggak terima kemenakan kini dinasihati di mamanya. Bahkan enggak terima orang tua. Umpama kok orang tua aku misalkan mama ambo. Ambo ditagah di mama. Orang tua berang anak udah lah weh. Anak udah je lah weh jaluri anak ambo. Banyak enggak orang tua yang begitu sekarang. Orang tua cilako. Syukur orang sudah mau menasihati anaknya. Dilaporin pihak anak kau tadi malam baca cewek situ tuh. Fitnah juga jogo. Anak aja kan ditujuannya. Bukannya senang dia anaknya dilapori pacaran. Kita kan mata kita kan terbatas. Kita mungkin di rumah, tetangga kita melihat anak kita pacaran, tetangga melapor, terima kasih. Ini enggak marah sama tukang. Pandai mengurus keluarga orang aja. Keluarga ini gitu juga nya. Nah, itulah manusia hari ini ya Allah ya Rabbi. Di zaman apa kita hidup sekarang ini? Enggak berlaku lagi wa tawassobil haqqi wa tawassobil sobri. Ya. Udah macam tinggal di Jakarta aja. Lu gue. Emang gue pikirin mas bola. Itu yang pertama bisa. Apabila manusia dan dunia dipertuhankan, maka amal ibadah kita karena manusia akan sia-sia. Yang kedua Bapak sekalian, yang banyak menjadikan amal kita sia-sia. Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43 ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah, sudahkah kamu mengetahui orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Maka akankah kamu menjadi pemelihara atasnya? Kalau orang sudah mempertukarkan hawa nafsu, bisa tidak diselamatkan? Kita nasihati. Ya, dah sholat alai soalim banawa ang janggui sasewang. Awak menasihati untuk sholat, marah dia. Kalau orang Kristen kita ajak sholat marah wajar. Ini orang Islam tidak sholat kita ingatkan berangnya. Soalim banawang bantu awak ini musuh surga. Awak mengajak sholat soalim. Udah sok kapi udah. Bayangkan. Lah tada ngazan dia coba barangkit ke surau lagi. Lah gae lah jadi ayah orang. Terus kalian mempertuhankan hawa nafsunya. Apa kata Allah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dalam ayat berikutnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Apakah kamu mengira sebagian mereka mendengar dan memahami? Mereka tak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang lagi. Itulah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu artinya Allah Maha Besar. Tetapi kita sibuk nonton bola. Hawa nafsu.
Kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang Maha memberi rezeki. Tapi kita jaga tetap menggaleh. Awak tinggalkan Allah, tetap menggaleh. Beko orang balanjo ba'a beko. Galeh ditungguin. Allah diabaikan. Ya. Oh, itu kan tuh cari nafkah segala macam, Pak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya bersanding dengan kalimat syahadat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pemimpin umat, beliau ayah, beliau pemimpin pasukan perang. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Bapak sekalian, mohon maaf ya, ada tolong ya Didi atau siapa buka Quran terjemahan Android surat An-Nisa ayat 102. Minta tolong saya ya. Yang sudah kebuka Quran ada Quran terjemahan. Minta tolong saya, tolong dibacakan. Pak, mohon maaf Pak, ada botol yang satu lagi Pak. Botolnya ada satu lagi. Ya, yang kosong pun boleh kosong. Umpamanya, ini umpama Pak supaya kaji kau tuntas Pak. Ya. Kita dengarkan Sarak Mangato yang semestinya jadi adik laki-laki Minangkabau. Surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 102. Itu kitab hadis. Quran terjemahan, nggak ada. Ada situ Pak. Atau yang Quran Android. Nah, ya. Surat kedua, tolong baca. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 102. Nah, tolong baca terjemahannya. 102 ayat 102, surat An-Nisa ayat 102. Tolong baca terjemahannya saja. Ya, artinya. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat. Ya. Dan apabila engkau Muhammad, ini Muhammad siapa nih? Muhammad tukang bakso? Bukan, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, sahabat Nabi siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum muhajirin, kaum ansor yang ikut serta perang di medan perang Badar. Ya, apa kata Allah berikutnya? Lalu engkau tidak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Melaksanakan sholat bersama mereka itu sholat apa namanya? Sholat berjamaah. Di mana jamaahnya ini? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata itu sholat di mana? Sholat di medan perang. Allah perintahkan dengan berjamaah sholat di medan perang. Pak, sholat di medan perang apa taruhannya? Nyawa. Bisa jadi ketika kita sholat semuanya musuh menyerang kita. Tapi kata Allah, mereka sholat diperbolehkan sholat sembari menyandang senjata. Dan kita dengarkan berikutnya apa? Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, tunggu. Apabila orang yang sholat besertamu, ini umpama imam. Ini makmum sof yang pertama. Ini makmum sof yang kedua. Ya tentunya hitungannya banyak ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum yang sof pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang sof kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut tadi Pak. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Pindah. Lanjut. Untuk menghadapi musuh
dan hendaklah datang golongan yang lain. Datang golongan yang lain. Lantas? Yang belum sholat lalu mereka sholat denganmu. Nah, Ibu sekalian. Ini ceritanya begini. Di medan perang tadi. Di medan perang, Pak. Ya. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, mohon maaf, memang ulama berbeda pendapat. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Ulama bisa benar, bisa salah. Tapi ini yang dibacakan dari siapa ini? Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Ada salah nggak di sini? Allah sebutkan engkau Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang yang dijamin masuk surga. Percaya tidak? Yakin tidak? Walaupun tak sholat berjamaah beliau, Rasulullah, walaupun tak berjamaah tetap masuk surga beliau. Tetapi beliau sudah dijamin masuk surga. Di medan perang sekalipun yang nyawa taruhannya, tetap Allah perintahkan sholat berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita laki-laki di zaman hari ini dalam kondisi aman, sejahtera, rumah kaya, harta berlimpah, tidak berjamaah, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ada pula kaji yang kalau sudah tinggi kajinya tidak perlunya sholat lagi, mangana jo, Aku yang sholat kau baru putih kaji kau dah je. Utang itu yang putih. Masih ada yang kaji begitu Pak, betul nak? Yang sholat kau baru kau tunggu kau putih kaji kau dah. Lalu sampai maripai kan? Wang tahu, wang sholat sia yang disambah, sia menyambah giloan. Itu banyak yang hari ini Pak masih nggak sholat di zaman sekarang, masih ada yang meyakini nggak perlu sholat lagi karena apa? Dia sudah menyatu dengan Allah. Sianya menyatulah kayaknya nggak sudi Allah najis. Kepada malaikat Jibril aja Allah tak ingin menyatu. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW saja, nah Allah tak sudi menyatu kepada Nabi. Iku ada orang mengaji gini wah, menyatulah kayaknya sianya. Artinya yang mataku mata Allah, mencibu orang mata sia tu. Tanganku tangan Allah, kakiku kaki Allah, dia menyatunya kepada Allah. Semuanya mengana jok. Baik sekalian. Banyak aliran-aliran sesat di zaman kita ini. Oh, ada meyakini gurunya bisa jadi imam sekaligus di satu waktu di 4 tempat. Ya. Umpama saya nih Erwin Saliah. Ya. Imam di sini sholat zuhur. Di Masjid Al-Husna imam juga di zuhur. Sholat di Masjid An-Nur imam juga sholat zuhur. 4 tempat sekaligus saya jadi imam. Saking tingginya ilmu saya. Pertanyaannya, pernah baca hadis enggak sejarah Nabi menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Nabi pernah enggak begitu? Nabi pernah enggak Nabi begitu? Enggak usah Nabi lah. Imam Syafi'i, lihat sejarahnya, lihat biografinya. Pernahkah Imam Syafi'i menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Pernahkah Nabi Muhammad punya ilmu kebal? Tidak ada orang. Pisaulah dia. Lah dia. Dia apa? Amalan zikir, amalan puasa, amalan sholat. Kalau betul-betul begitu, tentu Nabi yang lebih kebal lagi. Maka Nabi pergi perang, mendoa aja Nabi di surau. Ya Allah, angkat gunung ya Allah. Mati orang. Tapi Rasulullah berangkat ke medan perang. Patah gigi Nabi. Nabi aja tidak punya ilmu kebal. Ada pula orang-orang gila hari ini punya ilmu kebal dengan zikirnya. Mohon maaf Pak Ustaz. Setan itu semua. Orang yang punya ilmu kebal pasti tumbuh kesombongan dalam dirinya. Seakan-akan dia seperti Tuhan. Nabi saja, mohon maaf Pak. Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar itu matinya di mana Pak? Kapan matinya? Ketika sholat enggak? Ketika jadi imam. Ya, orang Khawarij menusuk Abu Bakar. Hebat mana Abu Bakar dengan tuangku-tuangku hari ini? Hebat mana Abu Bakar dibandingkan tuangku-tuangku hebat hari ini? Abu Bakar ditusuk mati. Nabi Muhammad SAW di Taif
dilempar anak kecil dengan kerikil-kerikil batu-batu berdarah. Bagaimana mungkin ada orang punya ilmu kebal sekarang Pak Ibu sekalian? Dari setan ilmu kebal itu. Syaratnya apa? Puasa ini, zikir ini. Iya, dia puasa, dia berzikir bukan karena Allah, hanya karena mengharapkan ilmu kebal. Syirik hukumnya. Ya. Kalau meyakini foto Tuanku Salih, masuk kaji kok. Ya. Orang Pariaman danga kaji kok. Kalau menganggap Tuanku Salih itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan. Dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini memoto, memajang foto Tuanku Salih di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan Tuanku Salih, tiru kesolehannya. Ya. Boleh enggak kita kagum dengan Tuanku Salih? Boleh. Orang soleh nyona. Kok iyo yang manggalih nasi itu orang soleh, tadanga azan tutui kadai, solat. Nah tuh orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan manggalih nasi joleh. Bertambu ada tuh. Kalau meyakini memajang foto Tuanku Salih dapat mendatangkan rezeki, syirik hukumnya. Siapa Tuanku Salih mendatangkan rezeki? Tapi kalau sekedar mengagumi, ya silahkan. Ya, itu kaji lain pula kita bahas nanti itu. Apa hukumnya memajang foto? Pak, di zaman Nabi ada foto enggak? Di zaman Nabi Musa ada gambar enggak? Foto enggak ada, gambar ada enggak? Coba Pak Ibu sekalian, pernah pergi ke piramid enggak? Piramid di Mesir. Ada enggak ukir-ukiran gambar-gambar Fir'aun bentuknya? Ada enggak? Pernah ke Mesir? Belum. Sekalipun belum. Sama tuh. Bilo apa itu? Ada enggak gambar-gambar situ tuh? Gambar kepala manusia badan singa. Di Mesir sana, di Sphinx itu tuh. Kalaulah memang boleh memajang gambar, tentu gambar Nabi Muhammad ada. Lebih layak gambar Nabi Muhammad untuk kita pajang, Pak Ibu sekalian. Hebat mana orang soleh sekarang dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Maaf Pak, tolong. Jangan fanatik buta. Gunakan akal, gunakan utak awak. Ya. Kalau sekadar menaruh pajang foto orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani dan segala macamnya. Kalau sekadar memajang fotonya untuk mengagumi kesolehannya dan ingin meniru kesolehannya, itu bagus. Agar kita termotivasi. Wah, kok dapat awak bantu Tuanku Salih awak ndaknya. Solat awak, ibadah awak. Kok ndak dipajang foto Tuanku Salih. Jumat juga solatnya tuh. Baru awak. Solat Jumat juga ndak ada. Aku Islam muslimin. Ya. Itu karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ayo sekalian. Ya. Islam muslimin rahmati Allah. Kita lanjutkan lagi. Ya. Solat tadi ini di medan perang ini. Ya. Jadi tadi mohon maaf. Ketika imam sudah ini kita balik lagi tadi. Ketika ini sudah selesai satu rakaat. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap berdiri siap siaga. Ketika imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi bersiap siaga maju ke depan. Bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar, siap siaga. Imam menunggu sembari siap siaga. Itu di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka di medan perang lebih layak sholat berjamaah ditiadakan. Tapi tidak diberikan keringanan oleh Allah walau di medan perang. Pertanyaannya kita yang hadir hari ini, laki-laki yang hadir hari ini, apalagi mengaku orang Minang yang baradai. Nah, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan sahabat? Maka kita lebih layak untuk tidak mengabaikan sholat berjamaah. Maka kita lebih layak
untuk mendatangi sholat berjamaah walau dalam kondisi merangkak sekalipun. Lanjut. Dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Nah, ternyata ada rukhsahnya, Pak. Ya. Boleh laki-laki tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid kalau ada dua kondisi di dalam surat ini. Walaupun nanti dalam hadis yang lain ada juga rukhsah bagi seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Dalam ayat Allah ini disebutkan dua kesulitan, karena hujan atau karena sakit. Pertanyaannya, kalau karena hujan Bapak Ibu tidak ke masjid, pertanyaannya, ketika jam kerja, Ibu Bapak kerjanya di Pekanbaru, kerjanya di Dumai, ketika hujan berangkat kerja nak? Berangkat kerja nak? Kantornya jauh. Ini apa? Berangkat kerja. Hari hujan. Mobil nggak punya. Yang cuman ada motor. Nih apa ke kantor? Naik motor pakai mantel. Atau kantor sekitar 100 meter. Kita orang desa ke kantor desa hari hujan, ya kita ke kantor nak, motor nggak ada, yang ada cuman payung, berangkat nggak? Apalagi kalau kita punya mobil dinas, mobil rakyat, bukan mobil pejabat, mobil dinas, jangan sombong. Pakai mobil dinas sombong, uang kami itu ya, sombong. Pakai mobil dinas bukannya dipakai untuk ke kantor, malah pakai ke plaza. Tak tahu diuntuang. Begaya jo piti hawanya. Awak kena pajak, nyono sang-sanang duitnya. Mohon maaf Pak ya. Itu enggak di sini itu orang itu. Ya. Ya. Mobil ada kalau hujan berangkat ke kantor. Kenapa ke masjid enggak berangkat? Masjid dekat dengan rumah. Apa alasan lagi? Hujan. Perlu pakai mobil 5 meter pakai mobil. Jadi lihat dulu hujannya. Kalau hujannya hujan badai sampai banjir, galodo, itu enggak ke rumah. Ikut sambil dapat kaji, kata Ustaz Ewin harus ke masjid. Mati sadar ya Allah. Tele nama itu. Lah tahu galodo banjir ke Surojo wak le. Selamatlah rumah awak, nyawa awak. Pertama sakit, hujan dari itu. Lihat kondisi hujannya. Yang kedua karena sakit. Nah, boleh kalau sakit kita nak ke surau. Tapi tanya dulu, kenapa Pak nak ke surau? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panau. Panau nak masuk hitungan. Sakit panau nak ke surau. Lama. Dekada nak ke surau. Kadang ada orang cek lah ceritanya itu. Kenapa nak ke surau Pak? Sakit. Kok gitu Pak? Sakit hati, saya sedang pengurus yang baru nih. Rupanya Bapak ini pengurus lama. Ganti pengurus sakit hati dia. Kau ndak ambo yang ngapu surau kau ndak kanidui surau kau doh. Berganti lo ambo. Kau pengurus sakit utak kau namanya. Bantu hebatnya mengurus musaji. Musaji kau milik Allah, bukan milik awak, bukan milik pengurus Pak. Mohon maaf Pak ya. Masjid ini Bapak itu sebagai amanah untuk mengurus masjid, bukan menguasai masjid. Ini sok santiang lo mengurus suraunya. Ya. Keuangan enggak jaleh. Ada yang bantu atau sakit hati jadi pengurus yang baru. Itu enggak masuk hitungan tuh, Pak. Ya. Ini masyaallah muslimin. Jadi ada rukhsahnya. Begitu pula ketika kita musafir. Ya. Saya Pak alhamdulillah ke Jakarta sering dari Sumatera Barat ke Jakarta naik bis Minangkabau. ANS, NPM, transport, Palala, Sembodo, alhamdulillah. Dalam perjalanan tuh kalau setiap subuh tuh alhamdulillah bisnya berhenti di masjid. Subuh, maghrib. Bayangkan menjelang subuh kita tidur di bis. Tiba-tiba bangun sudah di halaman masjid. Apa kata supir? Sholat. Kata supir, bangun, sholat.
Kita disuruh sholat, supirnya nggak sholat. Nah, ini masalahnya gini kok. Elok ndak amal itu Pak? Mantan awak ke surau. Di jagoannya Wak. Ya, tapi ndak cukup elok kalau ndak ikut sholat. Gugur amal kebaikan kita. Ingat, sholat itu tiang agama. Sebaik apapun kita kepada manusia, tetapi kepada Allah kita tidak jalin hubungan, maka sirna semuanya kebaikan kita di mata manusia. Ketika kepada Allah kita dustakan Allah. Kepada manusia kita baik, kepada Allah kita durhaka. Baik sekalian. Ya. Nah, itu masalahnya. Kadang yang supir kok orang Minang lu sadanya kok. Orang berada Sumbayang indah. Baru betul saat mulai kasar muncung usah aja. Bukan muncung ngambu yang kasar Pak. Coba dengar. Sore ke-7 ayat 179. Nah, itu dia. Ini memang sengaja Pak, ayat favorit saya. Karena selama ini banyak orang Minang khususnya dan kita orang Islam pada umumnya banyak tidak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran cuma untuk hiasan. Al-Quran cuma untuk MTQ. Tapi Al-Quran tidak dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mempergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Seperti apa? Seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itulah orang-orang yang lengah dan lalai. Apa kata Allah? Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang memenuhi neraka jahanam ini? Mereka yang punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah, meninggalkan sholat. Mereka yang punya hati tidak takut korupsi. Sholat iya tapi korupsi. Mereka punya hati, ya sholat iya tapi curang dalam pemilu, sogok menyogok, zolim menzolimi, perkara undang-undang diatur demi kemenangan, demi kezoliman. Sholat iya tapi tidak takut menzolimi warganya, rakyatnya. Ya. Sholat iya, tidak ada takut kepada Allah. Para wanita sholat iya, tetapi jilbab kapan maunya saja berjilbab. Ke pasar pakai jilbab, ya. Ke kantor pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, di rumah menyapu halaman serokotok lakinya dipakainya. Ya. Tuh, tidak ada takutnya apa misalnya. Walau a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, longsor, tanah berjalan, banjir banjir di pesisir selatan, galodoh di Bukit Batabuah, Canduang, ya. Adakah kita mengambil pelajaran? Gunung Merapi mengeluarkanlah debu panasnya, mati pendaki gunung Anak Pekanbaru diantaranya, betul nak? Adakah ambil pelajaran? Ibu sekalian, walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Suara kumandang azan ayat Allah enggak? Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Tahu enggak artinya itu? Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, berapa banyak yang datang sholat dibandingkan yang tidur? Lebih banyak yang tidur. Binatang, Allah nih, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nih, syarat mengatur nih, firman Allah nih. Udah dengar kaji, baca Quran tapi tidak dipahami. Wajib sholat berjamaah bagi Nabi walau di medan perang. Kita laki-laki tidak datang ke masjid, siapa dibandingkan Nabi? Binatang yang nak musaji itu. Kita cari besok subuh, sianan orang sayang binatang besok. Ya nak musaji sebuah besok berarti binatang tuh. Cari tanduan gini. Ada CCTV nak?
Akhirnya abahnya ke surau, ayahnya ke surau, menantunya binatang tuh. Jo binatang gitu lalu lah jadi ayah orang laki orang sholat di letakana tuh. Binatang ternak kata Allah, binatang ternak tuh kabau binatang ternak enggak? Jawi, kambiang, namu hari samonjo kabau. Jadi kalau ada orang Minang sholat di letakana, yo sabana kabau tuh. Itu halal, enggak namu hari samuan. Kita dengar pula ayat 176 surat yang sama Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Seperti keras baca Quran tadi. Seperti anjing. Seperti anjing gitu. Pak, ini Quran yang dibaca ini. Bisa renungan enggak? Tolong baca ayat ini dengan suara yang merdu ayatnya. Seperti merdu yang tadi membacanya. Walau syi'na la rafa'na. Ya. Alhamdulillah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawan famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasasil qasas la'allahum yatafakkarun. Sekalian, dengan mendengarkan Al-Quran saja kita bisa dapat pahala. Dengan membaca Al-Quran kita bisa dapat pahala. Tetapi belum tentu ridho Allah kita dapatkan. Karena ridho Allah kita dapatkan karena di puncak keutamaan Al-Quran ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi ananda kita membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu. Senang tak hati kita? Pertanyaannya, paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Pedoman, petunjuk. Tapi jangan lupa Al-Quran ini berbahasa Arab. Ngerti kita isinya? Hah? Tahu kita artinya? Maka wajib kita baca terjemahannya. Setelah dibaca terjemahannya, kita fahami maksudnya. Ya, ini tadi dibacakan ayatnya dengan suara yang merdu. Kita minta ulang balik baca terjemahannya. Renungkan Pak, tolong simak terjemahannya ini supaya meresap dalam kolbu kita. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, kalau Allah ingin memuliakan kita, maka Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita faham, kita baca, kita kuasai tajwidnya, tilawahnya, ya, kita fahami, kita amalkan, kita hafal, Allah muliakan kita. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Al-Quran tak berani disampaikan, nyatakan apa? Takut orang benci. Mohon maaf, Al-Quran cuma dibaca, Al-Quran cuma dihafalkan, tetapi tak berani menyampaikan isi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ya. Maka kata Allah, maka perumpamaannya seperti anjing. Perumpamaannya seperti anjing. Perintah sholat ada dalam Al-Quran. Perintah menutup aurat ada dalam Al-Quran.
Perintah sholat berjamaah ada dalam Al-Quran. Ketika kita abaikan Al-Quran, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk nonton bola, nonton olimpiade, bampok, main koa, panjat pinang, jadi baruak 17 Agustus, jadi baruak manjat pinang semuanya, ya. Dan ikuti hawa nafsu yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Banyak orang bilang kasabana, Ustaz, ambu pelunak, perumpamanya seperti anjing. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai pengantin yang enggak sholat, waktu baralek enggak sholat, anak daro anjing. Minantu galanya Sidi Sultan Bagindo sholat enggak Sidi anjing. Islam 7 keturunan enggak mengerti jole. Umur 40, 50, 60 enggak ngerti juga lagi ngerjakan sholat, enggak juga ke masjid lagi. Ayah anjing. Oh kecilnya mama orang, anak dipangku kemana kan dibimbing. Indak lo kesuruh mama tuh, mama anjing. Bundukan doang untuk aurat indak, ya tinggi kepala membungkuk bentuk tumbuang barua. Bundukan doang anjing. Oh Quran kok. Sengaja meminta dibacakan Quran. Yang pertama menyebut anjing tadi imam Allah. Terang sama ambo, beliau baca itu lah. Ambo mau ulangnya, ambo sudah aku pulang le. Kok berang ke beliau? Bungkang di batu sekali. Dan ambo di berangan, kok ndak komentar berang Ustadz anjing, awal di panjangnya. Anjing itu kajinya, balenya kaji Ustadz anjing rumah. Ini Quran yang bicara. Ya mungkin tidak berani, tidak banyak penceramah yang berani menyampaikan ini. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan Quran yang dibacakan? Kalau ada yang tersinggung sakit hati, berarti anjing yang sebenarnya itu. Wow, pertanyaannya, boleh nggak firman Allah dirubah? Hah? Boleh Pak? Dek katanya orang Minang, kau tahu kata mendaki, kata menurun, kata mendata. Mohon maaf kata santuang, kata lantung, macam-macam lah katanya itu. Adik ada tua, dia ada mama di palunak baso, maka perumpamaan itu seperti anjing, perumpamaan seperti wow. Boleh firman Allah berubah jadi wow. Oh firman Allah kok, bako berubah jadi wow. Kasabana, kareban. Firman Allah kasar. Siapa lebih lunak lidahnya dibandingkan Allah subhanahu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat manusia, selembut-lembut manusia, firman Allah lah yang lebih lembut. Itu firman Allah Pak. Anjing kata Allah, baca anjing, jangan wawaw jole. Badoso baca wawaw tuh. Orang Arab mata wawaw, entah orang wawaw itu huruf waw. Kalbun famathalu kamathal kalbi itu artinya anjing. Gimana kok bisa jadi wawaw? Rubahlah kalimatnya. Famathalu kamathali wawaw. Nggak kurang aja wak tuh. Jangan kurang aja gini kok. Ambo yo Pak di Bukit Tinggi yang mau ceramah, ambo suruh papa membaca kok. Cuman di apa kurang berada Pak. Langsung maka perumpamaan seperti wawaw. Langsung bacanya wawaw. Ambo tanya Pak yang tertulis apa Pak? Anjing. Bapak rubah wawaw. Kasabana. Langsung dirubahnya Pak di apa kok Pak? Ya Allah Rabbi. Artinya kasabana bahasanya. Pak ya Allah Pak itu bahasa siapa? Bahasa Allah kecilnya tanpa sadar kasar. Apakah Allah kasar? Siapa kasar gini kok hati ya Wak yang kasar atau Allah yang kasar? Masya Allah, langsung dirubahnya ke tuan jiang itu jadi wawaw. Bapak kurang ajarnya orang Minang. Jadi kalau bantu akulah perangai gitu Pak Ibu sekalian. Kita beragama menurut hawa nafsu, maka sia-sialah amal kita selama hidup kita di dunia Pak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak kali sampaian Pak Ibu sekalian.
Cuman kini lah jam 10 lewat. Kalau taruhan kaji kau sampai pagi tidak selesai kaji kau. Hah? Bagi kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kita tutup leh. Kita taruhan sampai pagi. Leh talok. Yo mana kau? Amat galak. Ikulah cacing. Sekalian. Kita sambunglah bila-bila buka. Ya. Itu pun kalau nama mengundang ambo. Ya. Jangan pokok tanya, siapa Ustaz kok? Ustaz Erwin, Ustaz Anjiang tu yo. Baliknya kaji kawan. Yang undang Ustaz Anjiang tu. Anjiang tu hajinya. Awak di panjiangnya. Siapa jangan apanya? Siapa mau menjangan apa tu siapa? Awak di panjiangnya. Kalau di surau anjiang-anjiang disebutnya. Itu firman Allah. Tapi kalau yang mendengar di luar ya kurang berang-berang orang siapa tu? Anjiang-anjiang betul di surau. Tapi tidak tahu dari kalimat anjiang tu kita membaca anjiang tu pahala kita dapat. Itu dari firman Allah. Tapi jangan pulau pak pakai surau kelapau. Anjiang aja betul tu. Kurang ajar. Itu yang kurang ajar tu. Tapi kalau awak baca di lapau, boleh tak awak baca Quran di lapau? Boleh di pasar baca Quran? Baca terjemahan pakai mic. Kalau kami menghendaki, maka kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia, mempertuakan hawa nafsunya, perumpamannya seperti anjing. Ya. Yang sibuk manggaleh, tidak sholat, anjing. Yang sibuk baralek, duduk di pelaminan, sholat indah, anjing. Anak daro, ibu yang cek itu. Ibu yang cek itu anak daro anjing, sibuk enggak. Jangan bosan kesalahan. Orang kaji Bapak sekalian. Jadi kalau ada minantu awak tidak kesurau minantu anjing. Hati-hati Bapak sekalian. Aku bangga punya minantu, punya oto pajero, musaji kita minantu anjing. Firman Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan dia kaji kau disuap ya. Panuah surau kau diulang sebenarnya. Ya nak tiba berarti tinggal pilih lah. Tinggal pilih. Ibu kabalaki je orang tu jual anjing. Ya. Kau anjing mana dipangan? Anjing mana dipangan? Dibungkam lah. Jadi kau ada lagi tu tak sembahyang tu. Bungkam. Anjing ngomong. Maka usahakan biswak sebuah panuah di orang surau kau. Yang anjing dilarang masuk. Ya. Yang rumahnya dake usaji tidak jadi boleh berarti subana anjing. Aku kaji ya. Minta ilang sudah mau aku pulang leh. Tak diundang sudah kau berhenti masa undang boleh. Yang penting kaji sampai. Itu caliat leh. Di kampung kau nang banyak orang atau anjing yang banyak. Ya. Tinggal caliat busuk sebuah. Sia yang orang sebananya pastinya bergigit-gigit supaya surau. Apanya hati-hati Bu, Pak kecil Buya Hamka. Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat, keluar tuh, pampuk keluar, koruptor keluar, orang zolim keluar. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin ke masjid waktu subuh, itu tanda orang beriman. Begitu pula kalau Bapak ingin cari menantu, cari waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, ambil di menantu. Walau umurnya 75 tahun. 70. Kamu yakin tidak akan selingkuh menantu itu? Baru tuang bana kok orang tua gitu dapat bini muda. Tidak akan selingkuh cuma tidak percaya cukup. Dia nak pilih mana cocok dia. Kamu yakin akan setia karena ibu tuh kama-kama dipaci. Balik. Sekarang yang ke masjid waktu subuh tuh ya ikut yang tua nanti boleh. Yang muda-muda mana? Mana yang muda? Anjing. Nah, semoga di rumah awak kurang misalnya. Maka sebuah
Bayoyo jagoan, bayoyo jagoan. Pernah bungkam di batu. Itu kelembagaan. Ya. Nah, kok menyasar ibu menengah kajian buku, ampu minta ampun. Menyasar awak di panjangan jam ustaz kau aja. Ya. Sagagah tu menantu awak di panjangnya. Menantu awak lah jalan eselon 1, eselon 2. Nak mau jadi aku eselon tu anjiang. Nah, Bu, di sekolah ambo, di rumah kampung ambo ada STIB namanya. Ada orang Pariaman sih kok. Orang Mangguang. Ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi jangan macam-macam Bu. Barua di kampung ambo sarjana tuh. Walau kalau memang Karambia memang paling tinggi sekolahnya itu. Ya. Sarjana barua di kampung ambo. Tapi yo barua tuh subuh ndak pernah ke surau. Sarjana yang barua tuh subuh ndak pernah ke surau. Orang ceramah barua yang sarjana tuh ndak pernah ke surau. Jadi kalau ada anak awak sarjana ndak pernah ke surau AB dojo barua itu. Nah, ayo sekalian, lah sebantu aku kaji wah ndak coba ubah le. Hah? Le punya hati juga kok. Mudah-mudahan masih ada hati kita. Mudah-mudahan kita merenungkan mau sampai kapan kita hidup seperti anjing. Maka mari jadi manusia sejati dengan Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan santapan rohani. Karena kalau tidak diisi santapan rohani, maka hati itu akan menjadi mati. Kalau sudah hati menjadi mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatun walahum adzabun azim. Kalau sudah Allah kunci mati hatinya, Allah sumbat pendengarannya, Allah tutup matanya, sedangkan apapun rumah dengan masjid takkan bisa melangkah ke masjid ya. Kenapa? Allah kunci mati hatinya. Maknanya apa? Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya. Allah padianya. Maka semoga kiranya Allah bukakan pintu hati kita. Semoga kiranya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat, dapat perlindungan di akhirat nanti dari Allah, 7 golongan itu, 2 di antaranya pemuda yang hidup taat kepada Allah, bukan orang tua yang taat. Jadi kalau orang tua yang kesuruh wajar dia pensiun, ya dulu muda-muda mangan lu, ya lagi gege baru ke pensiun mengadu ke Allah, ya Allah penyakit ikhwan. Jadi kalau ada orang tua taat itu tidak heran. Tapi kalau ada pemuda yang taat, itu langka. Ya. Tuh, yang belakang tiang tuh, yang umurnya 25 tuh. Atau orang cari lihat tuh, manusia langka tuh. Jangan sampai punah, cie itu tinggalnya. Jangan sampai punah. Ya. Nah, jangan cuma hari kerja tibonya. Hati-hati wah, lah menengah kaji kau subuh nak tibo kok jadi anjam kok. Anduan lah. Makan buah si kamala kamu, dak tibo wak bedo belum, dak tibo sebuah jadi anjang wak dia. Nah, mudah-mudahan jadi manusia sejati. Ya. Asli orang kamu sih kok, asli orang pribumi sini, asli ini dan asli orang sini, orang mana? Orang luar rupanya. Nah, jangan lepehan kok, KB sudah boleh, KB ambil di menantu, ya, ibu sekalian. Nah, semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dapat menghancurkan hati kita yang selama ini keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Karena batu saja yang besar ditetes dengan air tetes-tetes, batu ini bisa pecah, bisa berlubang. Tentu hati kita lebih lunak daripada batu lagi. Semoga kesalahan kita selama ini Allah gugurkan bersama duduknya kita di majlis ilmu ini, karena dalam majlis ilmu malaikat membentangkan sayapnya berselawat untuk kita. Seluruh makhluk di muka bumi ini bahkan bebatuan berzikir berselawat untuk kebaikan kita. Maka jangan henti-hentikan langkah kaki kita menuju ke masjid, karena pada hakikatnya langkah menuju ke masjid adalah langkah menuju Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ingat, jangan lupakan anak keturunan kita. Ketika bapak ibu pergi ke masjid, tolong sertakan anak-anak kita dengan kasih sayang. Jadikanlah anak di pangku kemenakan dibimbing. Bangunkan menantu waktu subuh. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau memang sayang kepada menantu, bangunkan waktu subuh, bawa ke masjid. Semoga kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga dari rahim ibu-ibu, dari bapak-bapak sekalian terlahir keturunan yang soleh dan solehah, dan Allah menganugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada manusia yang tak punya dosa, kita semua pendosa. Tapi yang dicintai Allah adalah orang yang pendosa, namun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah bukakan pintu taubat. Semoga kiranya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga kiranya dengan selalu kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah sampai kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.